step by step kurikulumnya ketika ingin belajar data science gitu. Pertama ya tentunya saya memperkenalkan dulu kira-kira masalah apa sih yang bisa di-solve dengan data science kayak gitu. Wow, sedikit ada gambaran cukup luas sekali Kak tentang teknologi. Oke teman-teman, mungkin bisa langsung saja nantinya saya akan buka sesi Q&A. Tapi sebelum itu Kak Dita, saya mau bertanya, kan pastinya sekarang di beberapa sektor telah memanfaatkan di bidang teknologi, pengembangan inovasi dan lain sebagainya, seperti halnya di medical, di dokter, ada Halodoc, atau bahkan perkembangan inovasi di bidang makanan dan lain sebagainya. Lantas bagaimana sih Kak pendapat Kak Dita sendiri untuk mereka yang awam terkait perkembangan teknologi? Karena kalau teknologi sekarang kan semakin cepat berkembang, semakin pesat berkembangnya. Lantas bagaimana menurut Kak Dita sendiri untuk kalangan yang kadang masih sedikit kaget tentang perkembangan teknologi? Oke, mungkin bisa saya garis bawahi ya bahwa ternyata sebenarnya persebaran informasi dan teknologi di Indonesia sebenarnya tidak sebegitu merata. Ada gap antara kota-kota besar dengan yang di daerah pedesaan misalnya kayak gitu. Sebagai contoh, ketika kita akses internet itu masalah. Ketika kita akses internet di desa, wah susah sinyal lah, apalah kayak gitu. Banyak sekali mungkin barrier yang ada di ranah teknologi di Indonesia ini sebenarnya kayak gitu. Nah, terkait dengan pertanyaannya tadi ya, bagaimana caranya mengkatalis teknologi yang untuk orang-orang yang tidak terpapar oleh teknologi itu sendiri. Nah, peran dari kalau misalnya kita berbicara terkait dengan kedaerahan, peran dari pemerintah daerah itu cukup signifikan gitu. Jadi tidak melulu terkait dengan pusat, tapi perlu adanya kombinasi peran antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dan itu pun perlu ditambah dengan peran dari komunitas gitu. Teman-teman sebagai generasi muda itu memiliki bisa memiliki kontribusi dan bisa memiliki peran untuk meningkatkan melek teknologi yang teman bisa mengajarkan kepada orang tua teman-teman atau di lingkungan teman-teman sendiri bagaimana caranya misalnya menggunakan handphone dengan baik dan benar supaya tidak termakan berita-berita hoax kayak gitu kan, atau menggunakan suatu aplikasi supaya nanti mempermudah bagaimana proses dalam kehidupan kita ini kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi bagaimana kita memposisikan peran kita untuk kita kayak gitu. Oke, baik Kak Dita, terima kasih. Oh iya teman-teman, Kak Dita ini juga sebagai konsultan buat siswa-siswi yang kesulitan dalam matematika dan statistik. Benar Kak Dita? Iya. Oke. Lantas apakah Kak Dita selama adanya pandemi ini tetap memanfaatkan kegiatan tersebut menggunakan teknologi atau seperti apa? Iya, cukup banyak sebenarnya kegiatan yang akhirnya yang tadinya saya bisa melakukan secara tradisional, saya ubah jadi penuh dengan teknologi gitu ya. Sebagai contoh kayak gini aja nih, kita konferensi via Zoom gitu. Selain itu juga saya cukup memanfaatkan banyak berbagai fasilitas e-learning seperti Coursera, kalau teman-teman tahu ya, ada Coursera, terus learning, terus MIT learning juga gitu yang sangat bermanfaat untuk kita kayak gitu. Itu sih kebanyakan dan penggunaan gadget atau penggunaan internet kita itu semakin meningkat kalau misalkan saya lihat ya kayak gitu. Dan di sisi lain ya karena saya bekerja di telecommunication company di perusahaan telekomunikasi, saya melihat ada perubahan dari pelanggan-pelanggan perusahaan saya gitu.
yang tadinya pelanggan saya menggunakan fasilitas voice atau call telepon suara cukup banyak, sekarang berubah trennya menjadi fasilitas data atau fasilitas internet kayak gitu. Jadi ternyata pandemik ini benar-benar mengubah berbagai aspek gitu, dan bahkan sampai sumen berubah. Baik Kak Dita. Lantas bagaimana nih Kak untuk memperkenalkan teknologi atau inovasi dari Kak Dita sendiri kepada siswa-siswi yang di-mentoring Kak Dita? Apa sudah ada grup WhatsApp atau seperti apa nih Kak kalau boleh tahu? Oke, kebetulan kalau misalkan siswa-siswi saya itu kebanyakan saya memberikan konsultasi terhadap mahasiswa ya, bukan anak-anak atau ada anak-anak, ada SMA, tapi itu lebih ke pembelajaran matematika dan bagaimana memperkenalkan dunia saya dengan lebih fun, dunia matematika dengan lebih fun kayak gitu. Terkait dengan teknologi ini sebenarnya saya memberikan konsultasi terkait dengan statistik maupun data science ke teman-teman yang memang bertanya kepada saya gitu, dan justru basic dari teman-teman ini saya bukan sains kayak gitu. Kebanyakan gitu sih, dan majority malah basicnya yang memang anak-anak teknik, bukan yang basicnya matematika, bukan yang basicnya statistika, bukan yang programming, tapi emang orang-orang yang non statistik, non matematik, ada yang teknik biologi, ada yang biologi, yang memang tertarik dengan dunia data ini gitu. Caranya saya perkenalkan step by step kurikulumnya ketika ingin belajar data science gitu. Pertama ya tentunya saya memperkenalkan dulu kira-kira masalah apa sih yang bisa di-solve dengan data science kayak gitu. Baik. Baik Kak Dita, langsung saja kita sesi Q&A. Dan saya akan ada Pras bisa bergabung dengan kita hari ini untuk langsung bisa menanyakan pertanyaannya dan langsung dijawab oleh Kak Dita. Halo Pras. Oke, mungkin belum bisa bergabung dengan kita. Tadi saya juga sempat membaca terkait pertanyaannya. Jadi seperti ini Kak. Sebagai pegiat teknologi, bagaimana pendapat Kak Dita terkait dampak psikologis bagi orang yang terdampak karantina wilayah, terutama kaum milenial yang saat ini banyak memanfaatkan waktunya untuk rebahan dan main TikTok, seperti itu Kak. Oke. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya sebenarnya. Saya juga mengobservasi penggunaan TikTok ini gitu sebenarnya, dan bahkan saya punya akunnya tapi belum keisi juga gitu. Jadi gini, teknologi pada umumnya memang memberikan dampak positif bagi kita, tapi terkadang juga memberikan impact yang negatif gitu, tergantung dari penggunaan usernya. Apakah kita sebagai user, sebagai konsumen ingin menggunakannya ke arah yang positif atau ke arah yang negatif kayak gitu. Di sisi lain saya melihat penggunaan TikTok ini mungkin beberapa untuk dan koreografi misalnya gitu, yang justru membuat saya berpikir kalau misalnya mungkin itu bagi beberapa orang sebagai stress release-nya dia, bagaimana caranya dia melepaskan beban pikirannya dia di tengah-tengah pandemik ini kayak gitu. Gitu saya bisa mengerti sih, dan saya cukup paham beradaptasi dengan ketika dihadapkan dengan situasi karantina seperti ini kayak gitu. Seperti contoh, mungkin akan berbeda treatmentnya antara orang introvert dengan orang ekstrovert, ya kan? Orang ekstrovert membutuhkan wahana sendiri, membutuhkan banyak
engagement dengan orang lain. Sedangkan orang introvert mungkin hanya sedikit saja gitu. Segi penggunanya. Penggunaan TikTok ini memberikan kreativitas tersendiri. Jadi saya melihat banyak konten-konten kreatif dan konten-konten yang ternyata bisa ya kayak gini, kayak gitu. Dan banyak juga konten-konten yang edukatif sebenarnya di TikTok gitu. Tergantung dari teman-teman nge-follow siapa gitu ya. Gitu. Baik, Adita. Tentunya meskipun berkembangnya teknologi, pastinya kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu sebaik mungkin dan sepositif mungkin ya, Kak. Baik, Adita. Lanjut, saya akan memanggil Fasrial Faisal. Mungkin bisa bergabung dengan kami. Fasrial Faisal. Oke, masuk ya suaranya? Oke, silakan, Kak. Oke, terima kasih. Jadi gini Kak Dita, terkait dengan keamanan data yang digunakan oleh pemerintah ataupun big companies untuk keperluan teknologi mengenai kesehatan publik, banyak masyarakat, terutama generasi baby boomer, generasi X dan generasi Y, yang tidak percaya akan teknologi yang diciptakan atau digunakan pada masa pandemi ini. Padahal sebelum pandemi pun banyak teknologi atau aplikasi yang membutuhkan data pribadi dari kita. Bahkan secara tidak sadar kita memberikan izin untuk menggunakan data kita itu sendiri. Dan saya percaya bahwa the tallest firewall is ourselves. Nah, pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan kepercayaan perihal keamanan data terhadap teknologi dan aplikasi yang akan digunakan. Secara generasi-generasi yang saya sebutkan tadi kurang familiar terhadap teknologi terbaru, sehingga saya bisa menginformasikan orang tua hingga kerabat saya lebih informan lagi gitu. Terima kasih pertanyaannya. Ini maksudnya teknologi apa sebagai contohnya? Contohnya seperti yang tadi Kak Dita terangkan perihal dari ini ya, Alibaba Pay ya. Betul, bisa dari situ contohnya Kak. Karena Alibaba Pay juga membutuhkan data pribadi, betul kan ya? Iya betul. Orang ya berarti. Gimana Kak? Untuk orang-orang yang lebih tua daripada kita berarti ya targetnya. Betul Kak. Oke, bagaimana caranya kita bisa mencerdaskan lah istilahnya membuat betul. Orang tua atau generasi sebelum kita lebih aware terhadap perkembangan teknologi itu ya. Oke, sebenarnya gini, kembali lagi teknologi itu kan akan berguna ketika dia memberikan suatu kondisi yang memudahkan bagi penggunanya kayak gitu. Simpelnya ketika teman-teman bisa menunjukkan manfaat dari teknologi tersebut pada orang tua teman-teman, tentunya orang tua teman-teman tidak akan meragukan bahwa ternyata jadinya lebih mudah loh. Sebagai contoh, ketika teman-teman mengajarkan orang tua teman-teman bagaimana caranya menggunakan mobile banking dengan transfer via handphone aja misalnya. Jadi teman-teman bisa menunjukkan ternyata dengan transfer dari via handphone aja tuh tidak membuat kita effort yang cukup besar untuk datang untuk beranjak ke ATM misalnya kayak gitu, sehingga itu memudahkan kita, sehingga itu menghemat waktu kita kayak gitu. Contoh. Terus terkait dengan data privacy tadi ya, sebenarnya ini concern besar ya, bukan hanya generasi baby boomers, tapi bahkan generasi milenial pun banyak yang aware terhadap data privacy. Sebagai contoh, banyak dari teman-teman kita dalam sosial medianya itu terbuka terhadap informasi personalnya kayak gitu. Yang justru ini mengundang adanya tindakan kriminalitas, mengundang adanya scam, hacker kayak gitu. Sebaiknya kita hindari kayak gitu. Caranya gimana untuk mencerdaskan terkait dengan privacy ini? Ya,
baik kita memberikan teladan dan kita mengedukasinya secara perlahan gitu. Bagaimana sebenarnya kita bersosial media dengan baik, bagaimana kita bisa mengasup informasi yang sampai kita, apakah itu atau bukan, bagaimana kita bisa membedakan mana URL atau web mana misalnya sesimpel itu gitu. Jadi kalau misal terkait dengan teknologi yang dulu, apakah bisa diterapkan lagi setelah pandemi? Mungkin ini bisa kita lihat case by case-nya teknologi apa yang sebenarnya kita butuhkan nanti di dunia modern kayak gitu.